Hai guys, kembali lagi di Ruang Kosong. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang menceritakan tentang Chun Yo-won. Ia adalah anggota demonic cult yang selalu ditindas dan menjadi target pembunuhan. Kehidupan Yo-won berubah drastis setelah ia menerima mesin nano dari keturunannya di masa depan yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Mesin nano ini memberinya kemampuan penyembuhan diri dan memungkinkannya menguasai seni bela diri dengan cepat, membuka jalan baginya untuk merebut takhta demonic cult. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang akan kami unggah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di pagi buta yang sunyi, penjaga kanan berlari di atap menuju ke tempat Deon. Tak kusangka saat dia menggunakan barang itu datang sangat cepat, gumamnya dalam hati. Dini hari sebelumnya, mustahil anak ini. Gumam penjaga kanan terkejut. Dia berhasil memiliki tenaga hanya dalam 5 hari. Biasanya memerlukan 2-3 pekan, bahkan kalau tak berbakat pun bisa 1 bulan. Dia jauh melampaui perkiraanku. Anak ini benar-benar hebat. Lanjutnya, sebelumnya aku berpikir akan memasukkan tenaga dalam selama 2 pekan, lalu mengajarkan dasar formasi keterampilan pedang kepadanya. Tapi aku harus mengubah rencanaku. Lanjutnya bersemangat. Selamat datang, Guru. Sambut Deon dengan hormat. Murid Anda, Deon menyampaikan selamat pagi pada Guru. Baik, muridku, balas penjaga kanan. Di mana Maryongdanmu? Tanyanya. Ada di bawah kasur saya, balas Deon. Bawalah padaku, perintah penjaga kanan. Baik, balas Deon. Maryongdan adalah obat berwarna coklat yang dibuat kultus iblis dengan aroma kuat. Obat ini hanya dipakai untuk pembinaan murid akademi. Kalau dikonsumsi dengan benar, orang tersebut bisa memiliki energi dalam sebanyak 20 tahun dalam satu waktu. Tapi setelah dikonsumsi akan muncul kekebalan, sehingga saat dikonsumsi kembali, efeknya akan menurun. Bau obatnya sangat kuat sekali, kata penjaga kanan. Kalau Deon, setelah anak ini minum obatnya, aku akan mengurangi kerugian akibat efek obatnya, dan dia akan punya tenaga dalam setara 20 tahun. Setelah itu dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Gumam penjaga kanan. Penjaga kanan tersentak melihat seseorang. Tapi, muridku, dia siap? Tanyanya. Dia terkena serangan totokan ya. Setelah tabib baik pulang, dia mengincar nyawa saya, jelas Deon. Dia mengincarmu? Penjaga kanan tersentak. Saya dengar mulai hari kelima akademi, ada latihan dengan pedang sungguhan. Sepertinya dia sengaja ditusuk agar bisa masuk sini. Itu untuk menghabisi saya. Timpal Deon. Bernyali sekali dia, melakukan hal itu di ruang kesehatan akademi, kata penjaga kanan, menatap marah ke arah Heobong yang sedang terlelap. Kalau ketahuan, dia pasti akan dikeluarkan dari akademi. Dia berani sekali melakukan itu. Atau dia disuruh oleh seseorang yang menjaganya dari belakang. Lanjutnya menduga. Deon menanggapi dengan wajah marah. Melihat wajahmu, sepertinya kamu sudah tahu itu. Siapa orangnya? Tanya penjaga kanan. Anak sekte pengintai yang ada di grup saya, balas Deon. Apa? Sekte pengintai? Penjaga kanan menanggapi dengan terkejut. Tak heran, aku tak pernah melihat orang sekte pengintai yang normal. Mereka keluarga yang banyak melakukan kekerasan dan menimbulkan masalah. Gumam penjaga kanan menghela napas. Aku tak boleh bilang keluargaku, ibuku adalah sekte pengintai. Benar-benar ya. Hidupmu selalu penuh gangguan ya, kata penjaga kanan. Tak apa-apa, saya sudah terbiasa, balas Deon santai. Dia menerimanya dengan tenang. Itu membuatku lebih sedih, tahu, kata penjaga kanan dalam hati. Plak. Deon terkejut. Tiba-tiba penjaga kanan memukul Heobong yang terlelap. Kalau dibuat pingsan dengan tenaga dalam kurang dari 1 tahun, dia akan otomatis sadar dalam beberapa jam saja. Lanjut penjaga kanan menjelaskan. Kalau mau melakukannya dengan benar, perlu tenaga dalam minimal dalam 10 tahun. Paham? Lanjutnya. Jawab. Lanjutnya menyeringai. Akan saya ingat, balas Deon dengan cepat. Sekarang telan pil Maryongdannya, perintah penjaga kanan. Apa langsung saya telan saja? Balas Deon dengan jijik.
Jangan. Harus dikunyah semua lalu ditelan agar efek obatnya lebih bagus. Balas penjaga kanan tersenyum senang. Bau obatnya menyengat sekali. Sepertinya akan pahit sekali. Gumam Deon sambil menelan pil tersebut. Sangat pahit dan baunya sangat menyengat. Karena rasa pahitnya, lidahku jadi mati rasa dan ingin muntah. Lanjutnya tak tahan. Kelu Deon sambil menutup mulutnya. Kalau sudah ditelan, duduk bersila dan mulailah meditasi. Jelas penjaga kanan. Baik, balas Deon. Sekarang gurumu ini akan membantu supaya Maryong dan terserap lebih baik. Kita mulai. Jelas penjaga kanan memulai. Baik, mohon bantuannya guru, balas Deon. Deon mulai bermeditasi. Penjaga kanan membantu dengan tenaga dalamnya. Zat yang membantu pembentukan energi memasuki tubuh. Ia mulai berganda sebagai respons terhadap energi di pembuluh darah pengguna. Apakah Anda menyetujui penyerapan zat dengan meningkatkan metabolisme tubuh? Jelas Nano meminta izin. Aku tak paham, tapi ini membantu penyerapan obat kan? Kalau begitu aku izinkan, balas Deon. Saya akan merangsang metabolisme tubuh Anda, lanjut Nano. Mustahil, penjaga kanan terkejut. Apa anak ini memiliki tubuh layaknya dewa? Tenaga dalamnya meningkat seakan menyerap semua Maryongdannya. Biasanya hanya bisa sampai 80% walau menyerap semuanya. Dia, murid yang tak bisa membuatku lengah. Lanjutnya bersemangat. Beberapa saat kemudian, Deon yang sudah selesai menyerap Maryongdan nampak sangat lelah. Bagaimana? Bisa merasakan tenaga dalamnya meluap, kan? Jelas penjaga kanan. Kamu sudah bekerja keras, lanjutnya mengapresiasi. Kali ini aku juga ikut berkeringat. Hehe. Kamu sudah memiliki energi dalam sebanyak setengah ganzi. Apa? Setengah ganzi? Balas Deon tersentak kaget. Hihihihi. Itu perkiraanku. Murid lain menyerap Maryongdan sendiri. Biasanya menyerap setengah saja sudah dianggap sukses. Deon tertegun. Saya mengaturkan hormat dan terima kasih, balas Deon membungkuk hormat. Tanpa bantuan guru, ini tidak akan mungkin. Heris, kamu memang beruntung, balas penjaga kanan. Keberuntunganku adalah kamu, Nano. Terima kasih, jelas Deon berterima kasih. Menolong Tuan adalah tugas yang sudah diprogramkan pada saya, balas Nano. Sudah jam segini ya, aku harus pergi, kata penjaga kanan pamit. Guru, panggil Deon menghentikan. Ada apa? Balas penjaga kanan. Apa mulai besok saya boleh belajar formasi keterampilan pedang milik guru? Pinta Deon. Penjaga kanan tersenyum menanggapi. Tentu saja, balas penjaga kanan. Karena sisa waktu perawatanmu tak banyak, waktu kita hanya sedikit. Jadi belajarlah dengan keras. Baik, guru. Di lapangan akademi. Hahaha. Pagi yang segar ya, kata pangeran ketiga nampak senang. Anda terlihat sangat senang, kata Jaehyun menanggapi. Ini berkat rencanamu, Jaehyun. Timpal pangeran ketiga mengapresiasi. Terima kasih pangeran, balas Jaehyun. Pasti bocah rendahan itu sekarang. Hihihi. Sedang menggeliat seperti serangga karena pembuluh darahnya putus. Gumam pangeran ketiga senang. Hihihi. Aku jadi tak sabar ingin segera menghancurkan wajahnya yang sedang bergeliat di lantai. Lanjutnya. Di siang hari di ruang kesehatan akademi. Hahaha. Tabib baik tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk. Pergi kemana rambutmu semalam ini? Hahaha, tanyanya, tak kuasa menahan tawa. Sialan. Heobong menggerutu dalam hati, kesal menerima penghinaan itu. Aku nggak bisa marah karena dia ada di sampingku. Sial. Maaf. Aku tertawa terlalu keras, aku sampai nangis, aku tutup ya, kata tabib baik menahan tawanya. Sudah terlambat tahu, balas Heobong dalam hati, kesal. Tabib baik menghampiri ruangan Deon dan melirik ke arahnya. Pasti terjadi sesuatu semalam. Tak usah kupedulikan tabib akademi hanya perlu fokus pada pengobatan, jangan penasaran pada hal lain. Gumamnya sambil pergi meninggalkan Deon. 2 hari kemudian, di asrama kelompok 8. Aneh ya, bukannya kamu seharusnya dikeluarkan? Jelas pangeran ketiga murka. Aku mencoba memotong nadi murid nomor 7. Tapi karena luka dalamnya parah, tabib sedang berjaga dan mengobati Deon. Timpal Heobong.
Apa? Memangnya tabib tidak tidur? Itu kamu sebut alasan? Bentak pangeran ketiga tak percaya. Saya mengikuti perintah pangeran. Bangun tengah malam dan bergerak, lalu tabibnya bangun. Balas Heobong memberikan alasan. Memangnya telinga tabib sesensitif itu? Teriak pangeran ketiga murka, menendang Heobong sampai terjatuh. Dasar bocah sialan, itu saja kamu nggak bisa. Lanjut pangeran ketiga sambil menginjak-injak Heobong. Heobong merintih kesakitan. Sebentar pangeran, murid ke-80 menghentikan. Apa? Kenapa? Balas pangeran ketiga. Apa kamu tahu nama tabib di ruang kesehatan sekarang? Tanya murid ke-80 kepada Heobong yang tengah menutup wajahnya ketakutan. Baik Jong Myong, saya dengar begitu. Balas Heobong. Baik Jong Myong. Baik Jong Myong ya, murid ke-80 berpikir. Katanya mengingat sesuatu. Kamu tahu nama itu? Tanya pangeran ketiga menanggapi. Dia pasti murid tabib iblis Baek Hongwu. Balas murid ke-80. Baek Hongwu? Timpal pangeran ketiga kaget. Dia orang sekte racun tapi lebih suka praktik kedokteran daripada racun. Lalu bukannya dia menjadi tabib untuk ketua kultus? Walau dia tabib, dia juga masuk 30 prajurit terkuat di kultus iblis. Gumam pangeran ketiga dalam hati. Ini tidak pasti, tapi jika dia muridnya, mungkin saja kemampuan bela dirinya sangat hebat. Sial, kalau begitu sia-sia aku mengirim bocah ini. Timpal pangeran ketiga emosi menginjak-injak Heobong. Rintih Heobong kesakitan. Bocah sialan, jangan berharap aku akan memberi bantuan pada sektemu, lanjut pangeran ketiga. Apa? Apa yang kau bilang? Tanya Heobong dalam hati, tak menyangka. Ia teringat saat direkrut oleh pangeran ketiga. Hei, kamu Heobong kan? Kamu mau bekerja denganku tidak? Jangan khawatir. Kamu pasti tahu kalau aku calon pemimpin sekte pengintai kan? Kalaupun kamu dikeluarkan, aku berjanji akan memberi dukungan pada sektemu. Kalau saja kamu menepati janjimu, pasti aku sudah mengatakan faktanya. Teruslah luapkan amarahmu. Lihat saja apa hal ini akan terjadi lagi setelah dia datang. Lanjutnya dalam hati, bersumpah sambil menahan rasa sakit. Tapi kamu, kenapa pakai tutup kepala? Tanya pangeran ketiga. Ada-ada saja. Kau pikir aku akan memaafkanmu walau kamu introspeksi diri dengan membotakan kepalamu? Hei, tanya pangeran ketiga sambil menendang Heobong. Sialan, aku pikir keadaan akan tenang, tapi sepertinya asrama akan berisik lagi. Gumam para murid lain. Suasana hatiku tak baik. Ayo pergi Jaehyun, ajak pangeran ketiga. Baik pangeran, balas Jaehyun. Sialan, pati saja. Kalian Chun Mugeum dan Deon berengsek. Gerutu Heobong kesal. Di sisi lain, tabib baik, apa Anda bisa bela diri? Tanya Deon. Bela diri? Tidak sama sekali, aku hanya belajar praktik kedokteran, balas tabib baik. 7 hari kemudian, sekitar jam 6 pagi, di ruang kesehatan akademi, Deon tengah berlatih. Gerakannya sangat cepat, minim akan kesalahan. Dia memang jenius dari lahir. Gumam penjaga kanan. Aku hanya menunjukkan gerakannya beberapa kali dan membetulkan posisinya. Kini kuda-kudanya sangat kokoh dan gerakannya lancar. Jika diasah terus, jurus ini akan bisa sepenuhnya dia lancarkan. Lanjutnya mengamati Deon. Selanjutnya adalah formasi, kata penjaga kanan menginstruksikan. Berkat Nano yang memindai gerakan guru, aku bisa menirunya dengan sempurna. Tapi kalau terlalu bagus di awal, aku bisa dicurigai. Jadi aku akan bergerak sedikit lambat. Lanjutnya mempraktikkan jurus tadi. Ada 24 formasi dalam keterampilan pedang. 3 formasi membentuk 1 gerakan dan totalnya ada 8 gerakan. Karena memakan waktu mengajari dasarnya, aku belum mengajarinya cara merangkainya, kata penjaga kanan mengamati. Jika diberikan 1-2 bulan lagi, dia pasti bisa belajar dengan benar. Sepekan sangatlah pendek, lanjutnya. Cukup, kata penjaga kanan menghentikan. Hehe, kamu sudah berlatih dengan baik, lanjutnya mengapresiasi. Terima kasih pujiannya guru, balas Deon membungkuk hormat. Terimalah ini, kata penjaga kanan memberikan sebuah kertas. Ini, balas Deon.
Ini cara menggunakan gerakan dan tenaga dalam keterampilan pedang. Jelas penjaga kanan. Guru ingin mengajarkan langsung, tapi ini sudah hari terakhir. Dengan otak dan pemahamanmu, kamu pasti akan bisa menangkap dasarnya. Saat kita bertemu lagi, akan kuperiksa. Jadi jangan malas dan pelajarilah. Terima kasih. Saya akan memenuhi harapan Anda, balas Deon hormat. Hehe. Baiklah, balas penjaga kanan. Penjaga kanan mengambil pedangnya menggunakan tenaga dalam. Ini pedang tarian Eden milik guru, tanya Deon. Coba pegang, balas penjaga kanan melemparkan pedangnya ke arah Deon. Ringan bukan? Lebih ringan dari yang saya bayangkan, balas Deon. Pedang lain biasanya lebih berat 2-3 kali lipat. Timpal penjaga kanan sambil mengambil kembali pedangnya. Tapi pedang ini beratnya hanya 1,5 kali lipat. Apa ini karena keterampilan pedang? Tanya Deon menebak. Hahaha, kamu memang cerdas, balas penjaga kanan. Wus. Penjaga kanan menghunuskan pedangnya, memotong ranjang. Tajam sekali ya, timpal Deon. Kalau tabib baik lihat ini pasti dia kesal. Lanjutnya dalam hati. Hihi, walau bentuknya ramping dan ringan, dia dibuat dengan meleburkan besi. Ia pantas disebut sebagai pedang berharga karena ketajaman dan kekuatan. Lanjutnya. Mundurlah. Sekarang akan kutunjukkan hal yang kamu ingin lihat. Perhatikan baik-baik. Ini adalah keterampilan pedang gurumu. Jelas penjaga kanan mempraktikkan jurus pedangnya. Nano panggil Deon, bersiap memindai. Melakukan pemindaian gerakan atas perintah pengguna, timpal Nano.